Apaan sih? Enggak, jadi ceritanya orang teh cuma pingin bukan mengkonversi ya, memindah ruangkan dari microblog orang ke video gitu aja sih Oke. sebetulnya. Jadi karena mana sebenarnya bukan target pertama orang juga buat diajak ngobrol sebenarnya nama. Hmm. Namun karena mana ada hadir di sini, ya udah buat trialnya sama si Bopik start dulu lah. Kita ngobrol 15 menit aja biar nggak lama-lama. Hmm. Nah, apa Nah, kabar? baik. Bahasa basinya. Bahasa basi bisa. Jadi gimana ya? Jadi Isal tuh bisa dibilang introduksinya gini lah. Isal pada akhirnya menggunakan medium Instagram untuk mengekspresikan dirinya karena statement awalnya orang ngapain ya di Instagram tuh emang orang bisa ngelakuin branding terus emang kudu kumaha sih nggak branding gitu kan. Ah, Enya nggak sih? Ya kan nya 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 nya. Nya eh nya sih karena kitunya teuing sih orang. Teuing sih. itu Nya. maksudnya kan waktu itu kan obrolan pertamanya ada pertanyaan seperti itu ke orang. Heeh. Nah, kebetulan ya orang menjawabnya ya udah weh. Apa yang maneh biasa lakukan waktu itu kan lagi gambar-gambar kayak seperti Joko digambar, apa digambar, terus maneh teh baru mulai menelurkan karakter si Viro, Wiro. heeh, heeh. Terus ya udahlah itu aja yang dijadiin karakter. Emang aing bisa ya bikin apa sih yang karosel-karoselnya geus weh. Maksudnya tidak harus rapih, yang penting mah mewakili apa yang maneh obrolin gitu. Oh ya 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 ya. Nah, ternyata ya karena kan Isal teh pintar dan panutanku ya. Jadi Anjing. pas hasil Boleh diskusi ngomong kasar. Enggak boleh dong. apa-apa, bebas. Hasil dari diskusi itu teh akhirnya menelurkan si Instagram yang kalian bisa lihat gitu, Heeh. yang ekspresif itu gitu, yang menyerempet jurang gitu. Kalau meren maneh dikenal di Bandung kali ya. Tapi kan followers aing lebar. Oh Enggak. iya. Iya kan Enggak. udah 10K mana ya. Enggak. Maksudnya iya iya sih lumayan itu. Sebenarnya si pagawean maneh teh naon sih, Pik? Ah, Sebenarnya si pagawean maneh teh naon sih? Kan kalau misalnya dulu yang aing tahu mah, emang itu kan foto-foto aja gitu. ya Terus dan sempat beberapa tahun ngerjain akunnya MBC kan dari tahun berapa ya? 2000. BBRC 2 awal Oh banget. iya, BBRC 2 awal banget sama pas yang gain follower gede banget tuh yang nge-repostin foto. Ya, Itu kan? Ya. Oh, oh. Itu kan mana yang adminin ya kalau nggak salah ya? heeh, Nah, sebatas itu kan aing tuh tahunya maneh teh tukang foto gitu. ya, Lebih dari itu maneh bikin anak kolektif dan lalalala. ya. Aing nggak tahu. Jadi sebenarnya maneh teh nanaonan. Pegawaian maneh teh nanaonan selama ieu teh. Ayeuna Heeh. eh kalau dari bahasanya orang mah ngomonginnya mungkin branding, Heeh. mungkin. Heeh. Tapi mungkin pemahaman si brandingnya teh kan beragam ya. Ada Heeh. yang orang mikir branding teh kalau dulu mah meren branding teh branding kit gitu ya, bikin stiker di mobil teh oh nyeun branding gitu Oh kan. ya 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 Baheula ya ada yang ya. bikin plang nyeun branding, yang Heeh. lebih advance lagi branding teh bikin logo, yang lebih Heeh. advance lagi branding teh ngerjain sosmed gitu. Tapi secara scope kerjaan orang mah gitu ya si SOW-nya lah gitunya kasarnya SOW mah teh naon? scope of work. Oh, scoop over. Oke. Si branding itu sebenarnya lebih ke menentukan si positioningnya tuh seperti apa, positioning dari suatu brand. Jadi kita ngomonginnya kan kalau ngomongin stepping bisnis mungkin orang bikin bisnis model kanvas, Heeh. dari bisnis model kanvas jadi bisnis proposal, dari Heeh. bisnis proposal jadi bisnis plan gitu kan. Heeh. Nah, orang teh merespon bisnis plan. Jadi dari bisnis plan kan bisa dibilang lu udah tahu unique selling lu teh apa, strength lu teh apa, weakness lu tuh apa. Nah, Heeh. itulah yang dijadikan jadi bahasanya mah kalau bahasa gua ya brand Heeh. essence gitu. Jadi esensi brand lu teh apa sih? Apa yang menjadi driving power dari si brand lu gitu. Eh konteksnya sampai mana? Ya simpelnya ya ngomongin Apple lah gitu. Ini orang selalu pakai. Jadi kalau ada yang pernah ketemu aing pasti selalu nanya, Heeh. contohlah Apple gitu. Si Apple tuh punya brand essence namanya Heeh. Simple Elegance. Heeh. Therefore, kenapa sih mana ngelihat produk-produk Apple selalu simple, Mhm. selalu sesuatu yang elegan, Mhm. bahkan sampai store-nya, bahkan sampai dekorasi meja di store, bahkan sampai kalau lu datang nge-service di Apple Store resmi itu kan ada Genius Bar, Mhm. ada si orangnya, cara berpakaiannya, cara dia ngelakuin servisnya,
cara websitenya segala macem gitu. Eta Semua teh the part of branding eta teh. the part of branding. Jadi kan nggak mungkin kalau ngomonginnya simple elegance berarti kan nggak mungkin Apple bikin TV aya antena TV, sorry, HP ada antena TV, udah nggak elegan satu dan nggak simple juga gitu. Nggak Nah, mungkin bikin something yang eh, di luar dari itu gitu. Naon ya yang paling ekstrim apa ya? Bikin apa ya? Bikin kayak BlackBerry gitu atau bentuknya yang atau seminimal nyimpen si naon ngaranna keyboard di layar juga. Itu kan bagian dari tidak simpel kali menurut Apple atau henteu oge. Kan sebenarnya si naruh keyboard di layar tuh kan bagian dari, maksudnya gini, bagian dari simple karena kan dulu tuh kebayang nggak sih HP teh ada keyboard, heeh, ada si QWERTY kan, heeh. si QWERTY yang satu A B C D Ya ya ya. gitulah gitu kan. eh Apple bikin simpel dengan menghilangkan itu. Jadi ya lu nggak usah ada peripheral tambahan, tapi layar lu makin besar gitu kan. Kan itu kan hal yang simpel. Nggak ada Iya, tambahan keyboard, nggak ada tambahan apa. Walaupun memang kalau heeh, ngomonginnya perkembangan brand, makan eh brand teh intinya kan konsisten, konsistensi gitu. Tapi kan heeh, ada saat-saat memang dia teh adjusting gitu. heeh, Kalau ngomongin adjusting gitu ya dari Apple sebelum kemarin ganti CEO, heeh, sebelum dia ganti firma produk designer. heeh, Jadi ada vendornya nih si Apple tuh produk desainernya. heeh, Yang pertama ngedesain MacBook Air tipis. Jadi punya Apple tuh si produk desainer ini tuh punya obsesi untuk bikin barang setipis mungkin. hmm. Nah, dengan bikin setipis mungkin, ternyata malah menyalahi brand essence-nya Apple yang harus nambah dongle banyak. Makanya sama CEO Baru, yang terakhir heeh, heeh, di-cut, ganti firma desain baru, dan akhirnya balik lagi ke Apple yang 14 inch tapi ada HDMI, ada apa yang memang nggak harus pakai dongle tambahan, walaupun memang pakai USB-C. Tapi kan kalau ngomongin USB-C mah kayak ngomongin zaman bergerak aja gitu kan, oh nggak nya 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 mungkin nya nya. pakai USB 2.0 Iya bener, 3.0 heeh, gitu. heeh, heeh. Nah itu kalau ngomongin brand mah seperti itu. Jadi yang orang lakukan sih biasanya kalau orang ada yang minta gitu pengerjaan branding orang, orang sih bukan langsung oh bikin logo gitu. Logo Oh, nya. logo juga kan ada dasarnya gitu. Kenapa sih logo lu begini gitu? Representasinya teh dari mana? Orang si sesi berdiskusinya itu yang sebenarnya itu fundamental dari brandingnya gitu. Ngomongin dari stakeholder tuh mana teh dek naon sih gitu. Mana punya Hmm, hal apa sih yang bisa dikuatkan dan itu hmm, bisa dimunculkan jadi hmm. komunikasi dengan adanya analisa SWOT. Berarti kan nggak usah kita ngerjain sesuatu yang lu weakness gitu, mendingan kita emphasize si Oh iya iya, strength lu iya iya, aja bener bener gitu. bener bener. Hal-hal seperti itu. Nah, berarti aduh aing rek nanya naon anjing tadi lupa. Naon? Berarti maneh teh pengen disebutnya sebagai apa? Kan si profesi Sebagai maneh teh kan manusia. banyak ya. Maksudnya si predikat yang nempel dalam diri maneh teh kan loba aja. Public enemy gitu. Enggak anjing. Ada opik sepeda, Ya, ada opik analog, ya anjir. ada opik kamera gitu. Heeh, Terus ada opik opik branding gitu aja nanya. heeh. Mana tuh lebih pengen dikenal sebagai opik apa sih gitu? Ya kalau pengen dikenal mah sebagai entrepreneur aja sih. Oh sebagai entrepreneur aja. Sebenarnya mah karena kalau ngomongin label mah Mm-mm. orang ngerasa bisa terlalu tendensius gitu. Ngerti Hmm. nggak sih? Jadi kayak apa yang orang lakukan, maksudnya Mm-mm. ngomongin branding teh, orang Mm. teh hanya satu bagian kecil dari Hmm. seluruh proses gitu. Serangkaian proses bisnis atau apapun. Seluruh rangkaian mengerjakan branding. Hmm. 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 Jadi branding aja tuh start from harus ada Hmm. analis, Hmm. brand strategis, brand researcher, Hmm. step awal itu teh. Itu teh di luar mana yang tiga itu teh? Atau Di luar orang, tapi kan kalau ngomongin budget mah bisa jadi orang menjadi tiga entitas itu gitu. Tapi hmm. ya kita ngomongin hasil mah ya Hmm. semakin ekspertisnya didiversifikasi, Ah, ya hasilnya pasti akan lebih mengkerucut dong. ah, ya 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 Nah, ya ya itu ya. teh kalau orang mungkin kalau di rantai itu mah orang mungkin lebih ke brand strategis mungkin. Brand strategis. Atau Oh, mungkin kalau ngomonginnya lagi lebih lebih menyeluruh mah mungkin orang kreatif directornya gitu. Jadi ya. membawahi si
si tetek bengek itu Nya, gitu. nya, nya, Kan nya, itu nya, teh nya. nanti ngomongin ada art director, ada lead designer, ada graphic designer, ada activation strategis, ada apa lagi, ada copywriter, banyak gitu perintilan. Jadi kalau orang sebenarnya mah mungkin yang pengen ditekankan tuh jangan sampai kalian tertipu gitu. Orang bilangnya, "So ku aing ngerjain branding, ku aing jieun logo" gitu. Ya, logo mah hanya sekedar logo gitu. Heeh. Apa arti logo tersebut yang bisa merepresentasikan kalian gitu. Karena kan memperlakukannya harus jadi manusia gitu. Tapi jangan sampai kalian juga jadi orang yang eh, clueless dalam artian si pola bisnis teh gitu ya. Heeh. Sekarang yang orang temuin ya dari klien Heeh. orang gitu. Ya memang tidak tidak hanya sekedar lu punya produk yang strength lu jual Heeh. meledak gitu. Kecuali lu tuh punya authenticity seedan itu gitu. Yang bisa membuat si brand produk tuh produk lu tuh adalah brand gitu. Jadi Hmm. produk bisa jadi brand, nama bisa jadi brand, logo bisa jadi Heeh. brand. Kalau itu teh kuat gitu. Tapi Hmm. kan hal yang menguatkan itu teh banyak gitu. Maksudnya teh sekarang kan udah nggak bisa lu jualan ayam goreng pinggir jalan tiba-tiba laku. Orang sekarang aja kan ada yang mengemphasize, guys ada ikan ayam apa maksudnya ayam goreng enak loh di jalan ini tuh harganya murah banget. Itu tuh kan udah ada faktor lain gitu, ada konten kreator yang mengemphasize bisnis elu gitu. Jadi kan maksudnya teh brandingnya jadi Heeh. orang marketingnya mana tidak bisa merich market mana, tapi orang marketing ada jor-joran tapi nggak bisa dikonversi jadi sales, ya goblok juga. Marketingnya bagus, orangnya Heeh. datang nih, banyak nih orang datang, Tapi produksinya goblok gitu. produksinya goblok, ya orang apa mau datangnya apa gitu, mau datang lagi teh Yang nggak akan balik lagi kali uh, ya. Ya, ya, ya. alasannya apa gitu. Mungkin kalau branding ngomonginnya ya memberi memberi makna gitu, memberi makna, memberi personifikasi gitu. Gimana sih orang akhirnya bisa mengenal suatu tempat, suatu brand itu jadi apa namanya ya punya sifat gitu. Jadi kayak gua kenalan sama lu kan gua berkenalan, Heeh. oh gua cocok sama lu karena lu bisa diajak ngobrol, lain-lain Hmm. lain-lain gitu. Mungkin bisa analoginya ke situ. Tapi ya orang ketemu maneh happy tapi maneh tai gitu di belakang ternyata gitu. Ya kan nggak bakal datang lagi. Orang juga kan akan menjaga diri Oh iya gitu. iya betul Kan betul betul. ya sama lah gitu. Jadi eh, apa ya? Ya intinya si memberi nilai gitu. Brand itu memberi nilai gitu. Memberi nilai dan mengamplify Mem- diamplifikasikan ke batur gitu. Si ya, nilai itu teh diamplifikasi. Jadi kan eh, dan harus dipenuhi. dipenuhinya gimana maksudnya? Maksudnya ya, misalnya janji orang adalah pembuat kopi terbaik gitu. Oh iya, itu kan brand promise lu gitu. Hmm. Kalau lu memposisikan diri bahwa gua orang paling tahu tentang manual, bro, Anjing. gitu. Oke. Ya kan itu juga dari apa yang lo lakukan juga itu teh mungkin orang bisa mendapat itu gitu. Karena kan bukan statement gitu. Makanya nggak ada tuh brand yang nyebutin brand promise-nya gitu kan. Oh Eta iya mah iya iya. brand promise mah kan Ya buat di keep dikit internal aja. aja di internal gitu. Tapi naon ya? Tadi teh lupa aing mau kasih contoh apa. eh ya maksudnya tanpa harus dibilangin orang teh bisa merasakan karena dari buku yang gue baca tuh brand is about people gut feeling tuh GUT ya, Iya 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 jadi iya iya. gue datang oh ini mah kieu gitu, jadi sebenarnya ya Oh. emang rada-rada cenayang tapi kan lu mencitrakan diri lu bakal gimana gitu Oh ya. iya iya Kalau iya. Isal mencitrakan dirinya oh nyeduh kopi Hmm. seduhannya bener kan orang bisa bilang oh si ini penyeduh yang Bener. baik, yang benar gitu. Nah, itu teh kan gut feeling gitu. Orang pas melihat mana, oh si iya kopi pisan, jelemana. Pas ngedengerin penjelasannya, oh si ini komunikatif ya. Pas Ah. dicobain, wah benar gitu. Itu teh kan udah ngomongin kalau diistilahin si core value mana gitu. Si Hmm. core value mana teh itu gitu. Hmm. Hmm. Si driving factor mana teh sebagai pengopi yang komunikatif dan ternyata benar gitu. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Iya, nya bahasanya gitulah. Tapi maksudnya ada nggak sih orang yang nge-branding secara nggak sadar gitu maksudnya? Oh ada tuh, ada Se- pisan. seperti seperti ayah ayah ada contoh-contoh
kasus yang maneh temuin di kehidupan maneh nggak sih? Orang yang tiba-tiba teh si orang ini teh hanya melakukan kegiatan hariannya aja gitu ya. Ya. Tapi ternyata itu teh secara tidak sadar ya dia nge-branding gitu. Ya kan branding tuh bisa dibilang kan menyampaikan diri lu seperti apa ya, kemasannya Heeh. seperti apa. Jadi ya sebenarnya setiap hari juga orang teh kan membranding dirinya sendiri gitu. Lu pengen Hmm. pengen dicitrakan sebagai orang yang seperti apa sih? Gitu kan. Hmm. Pasti kan mana kan keluar rumah pakaian mana begini, mana komunikasinya gini, itu teh kan Ya, tambah 15 menit lagi. itu Kayaknya ya nggak bisa nggak bisa, acing 15 menit nggak bisa. eh apa itu teh kan nggak mungkin apa namanya nggak mungkin tanpa lu planning gitu. Kalau ngomonginnya di kehidupan sehari orang nge-branding atau enggak gitu. Tapi Hmm. kalau ngomonginnya apa orang jualan tidak sadar melakukan branding, ya banyak lah. Contoh misalnya kalau mana tahu soto gebrak gitu di Jakarta, Oh, ya. itu teh kan udah ngomongin si action ya, itu Nya mah nya udah nya ke nya. actionnya Nya gitu kan. nya nya nya. Tapi kan gimana caranya orang sampai identik gitu sampai tempat itu tuh, oh si Iya mah kia gitu kebiasaannya. Hmm. Atau misalnya orang ke Ragusa gitu, si tantenya mah ini galak. Apaan Ragusa? Es krim Ragusa yang Enggak, di Jakarta yang terkenal oldies itu. enggak orang enggak tahu. Ya pokoknya mah pasti ada yang tahu lah. Itu Ya teh ya kan ya ya. itu juga kan tidak sadar nge-branding gitu. Anjir Heeh. si Irma Judas sih gitu. Apa Oh, ya hal-hal ya seperti ya. itu gitu. Tapi kan ngomonginnya ya makanya eh ngomonginnya sekarang kan makanya kalau ngomongin di kuliah mungkinnya orang bukan ilmuannya bukan dari branding, bukan Heeh. dari marketing gitu ya. Memang kalau secara kuliah term branding itu kan berangkat dari marketing sebenarnya kan. Oh, iya iya Tapi iya. kan late 2010 gitu ya, Heeh. 2010 ke sana tuh udah banyak bermunculan si paham yang memisahkan branding sama marketing. Marketing ya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang orang mah apa sih yang dilakukan branding? Branding tuh kalau misalnya lu mau Heeh. ngeker, gua tuh yang bikinin pistolnya, gua yang bikinin Dulunya, pelurunya. heeh. Kan tergantung ya, lu kalau mau nembaknya jaraknya yang jauh kan beda kaliber tuh. Betul. Nah, itu yang gue yang nyiapin. Nah, orang marketing tuh yang nembak. Gue udah kasih tahu misalnya target market brand ini tuh Heeh. begini dengan Hmm. behavior begini, berarti kita harus nyampeinnya gimana ya orang marketing yang act gitu kan. Ya dia yang Ah. nembak gitu. Nya 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 nya. Saat ya, tapi ini analoginya jadi nggak nyambung sama sales, cuman saat dia bisa tos headshot gitu, itu kan sales gitu. Oh iya benar, benar benar. Berarti kalem by the way. Sebagai perusahaan maneh teh Rana ya, Rana Rana kolektif ya. Sebagai Rana teh berarti maneh udah ngerjain berapa brand sih? Atau brand apa deh yang mungkin kita kenal gitu? Yang udah maneh kerjain? Bakso aci akang paling yang paling gede mah. Kurang rasa mah yang memang benar-benar jadi FYI juga ya, gue karena berangkatnya bukan dari bidang branding gitu ya, Heeh. bukan dari sekolah marketing, bukan sekolah dari DKV juga gitu ya. Heeh. Karena kan banyaknya sekarang studio branding teh berangkatnya dari orang grafis gitu ya. Nya 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 nya. Yang kita kenal gitu ya, branding house teh orang grafis gitu ya. Jadi orang teh dulu mendapatkan project branding itu dari temen karena ternyata yang gue lakukan di BBRC 4 teh itu teh branding gitu. Jadi Yang gue mana? Yang mana? Bentar. Jadi di BBRC 4 kan di BBRC 4 tiba-tiba ada logo baru, logo Heeh. dari Isal di redefine, terus udah Heeh. gitu punya visual baru, punya Heeh. planning, kira-kira komunikasinya gimana, citranya apa di Instagram, bla 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 Hmm. bla. Itu teh kan sebenarnya masih turunan kegiatan branding. Hmm. 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 Jadi kalau ngomongin branding, sosmed juga branding, cuman itu teh kayak ujungnya banget gitu. Oh iya Si iya iya kegiatan iya iya. brand delivery, brand campaign tuh sosmed gitu. Hmm. Nah, Oh iya, soalnya dulu kerjaan maneh teh pas orang buka bisnis fotografer kan, iya, wedding, video, heeh. nyanyi. Itu Oh, kan. oh. Terus ada yang nawarin, ya biasanya yes man gitu. Heeh, Bisa gitu. Nah, heeh, bisa orang ngajak apalah beberapa teman gitu ya heeh, yang mungkin dia juga sudah punya studio gitu kan. heeh, Ya di satu sisi kurang figuring out gitu ya. Oh, bagian mana sih sebenarnya gua teh di branding ini teh? heeh, Dan gue juga posisinya waktu itu tidak bisa menggrafis, bukan tidak bisa sih, lebih tidak
tidak awam dengan toolsnya lah gitu. Oh. Awam dengan toolsnya gitu, cuman mentok-mentoknya di Photoshop gitu. Hmm. Jadi disitulah di project-project awal tuh memang berkolaborasi gitu dengan studio lain, dengan tempat produksi, dengan macam-macam lah banyak orang gitu. Nah kalau ngomongin bakso aci akang mah itu yang memang benar-benar diinkubasi di Rana gitu. Dan itu juga termasuk yang kalau orang mau ngasih lihat impactnya branding itu sejauh apa. Nah kita ngomongin dari brand promise doang. Ya, brand promise nih ya, brand essence geraknya ke brand promise. Nah si bakso aci akang teh dulu punya tagline cara beda makan aci. Nah kalau maneh ngomongin, maneh dengar kata cara beda makan aci, apa yang maneh tangkap gitu? Asosiasi aci buat orang teh kan jadinya digoreng dan jadi cireng gitu. Ya. Ya udah dimakan gitu. Nah maksudnya kalau ada orang bilang cara beda makan aci berarti gimana? Jadi si penyajiannya nggak seperti olahan aci yang lain kali. Nah kan perspektifnya itu ya. Heeh. Nah orang ubah jadi bakso aci paling populer di Indonesia. Mun kayak gitu jadi berubah perspektif gak mana? Oh iya jelas jelas jelas. Nah itu yang paling simpel aja karena kalau orang lihat bakso aci akang kan sekarang eh main BA nggak main BA lah ya, salah satu ownernya Arif Muhammad itu influencer, salah satu influencer terbesar di Indonesia. Heeh. Pocong. Si Pocong. Heeh. Terus udah gitu apa yang dia lakukan selalu tap in dengan tren saat ini, mau di reels lagi tren apa di TikTok, bikin gimmick dengan haus lah, bikin apa segala macam gitu. Nah si Pathway itu yang akhirnya jadi si brand promise gitu. Jadi saat brand promise-nya dirubah, gue tuh bilang nih positifnya adalah lu akan bisa jadi top of mind terus. Pokoknya lu nggak usah janji bakso lu paling apa sih bakso aci lu paling enak atau paling unik paling apa, bodo amat. Biarin ada bakso aci yang lebih enak, bodo amat. Tapi pokoknya lu yang paling populer. Iya Dan juga. kalau orang nyari bakso aci gitu sekarang ketik bakso aci dah, pasti first search-nya bakso aci akang, kecuali lu follow bakso aci lain gitu kan, secara algoritma kan Oh iya begitu iya ya. iya iya. Kalau lu iya. follow yang ini pasti akan muncul yang lu follow dulu. Tapi ya kalau ngomong bakso aci gitu, mau di Google search mau di mana gitu, Google Trend ya pasti munculnya bakso aci akang gitu. Nah itu tuh branding tuh baru esensialnya baru sesingkat itu, bisa se-impactful itu. Iya sih. Nah, terus baru dari situ kan ngomonginnya kan udah kegiatan ya, dari promise bakso aci paling populer di Indonesia, actionnya apa gitu. Ya ya. Actionnya kan berarti tim konten dan tim marketing lah ya. Sosmed kan sebenarnya marketing. Nah, kegiatan sosmednya marketing nih. Ya tim konten teh harus bisa mengikuti tren. Itu tuh kan udah jadi SOP tersendiri. Iya iya iya. Pokoknya gue kalau mau hiring tuh harus orang yang ngerti TikTok, ngerti Reels, bisa ngikutin tren teh apa gitu. Berarti kalau trennya Pargoy ngilu. Oh iya, tren waktu itu tuh sampai se ekstrim gini, Daft Punk bubar. Ikut ngepost, naon sih gitu bakso aci ngepost ikut Daft Punk tapi diganti hulunya jadi bakso aci. Kan gitu kan. Tapi kan itu dilakukan gitu, Pathway itu dilakukan. Dan nah balik lagi yang orang bilang branding bisa bagus tapi ya lu nggak bisa nyalahin branding kalau lu nggak jalan gitu. Ada tim marketing lu jalan nggak gitu, lu punya action apa gitu. Terus udah gitu ngomongin bakso aci paling populer kan berarti orang datang ke store teh harus kelihatan populer gitu tempatnya. Makanya waktu itu sampai di desainnya tuh store utamanya dia yang sekarang jadi benchmark store lain itu didesain sama si ada namanya studionya tuh Flowers in May. Kalau lu tahu nggak tahu. Oh tahu. Trending kan itu maksudnya tren gitu. Ya itu yang mereka tuh sampai nge-hire desainernya gaya-gaya Bangkok gitu. Gaya-gaya Bangkok gitu untuk store mereka yang di Pasar Lama gitu. Punya wall treatmentnya gimana, ada dekorasinya apa, punya padahal ilustrasi. Padahal produknya bakso acinya. Padahal produknya bakso aci, ya gitu. Bakso aci itu kan makanan jelatanya. Iya kan gitu. Tapi kan ya akhirnya dari situ perspektifnya dibangun gitu. Orang bisa bilang enak teh kan dari visual menarik, packagingnya menarik. Kalau packaging menarik, seminimalnya orang mau upload dong. Gitu. Ya. Terus nanti ternyata dia pasti kan kembangin, oh kualitas makanan gua gimana segala macam ya. Five sensesnya teh kena gitu.
apalagi diamplifikasi dengan Arif Muhammad ini gitu kan, itu juga udah jelas oh ya paling populer gitu. Ya, ya, ya. Berarti kalau bakso aci nggak ada Arif Muhammad bakalan laku mah? Bisa jadi, bisa jadi iya karena ngomonginnya cuman scale aja sih gua rasa. Kalau Hmm. ngomonginnya ada Arif Muhammad kan scale-nya naik Oh, iya, gitu, iya, iya, scale iya, iya. popularity-nya naik gitu. Kalau Nah, ngomongin apa, kalau ngomongin laku nggak laku mah kan dari awal juga sebelum dia rebrand sudah laku, makanya dia bisa oh. bisa ngomonginnya nge-hire orang nge-rebrand gitu. Oh, iya, 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 Nah, iya. tapi ngomongin lebih lanjut ini kenapa sih branding itu orang kan kadang mikirnya nggak salah aing guys sukses lah kalian nggak Hmm. branding. Hmm. Nah sebenarnya karena kan itu mindset orang branding teh looks gitu ya. Ya. Iya benar sih looks gitu. Tapi kan si fundamentalnya teh Mhm. ada di branding juga gitu. Cara kultur company lu gimana, apa yang mau dicitrain sama company lu punya campaignnya gimana, kan itu tuh ada di dalam brand identity gitu. Mhm. Brand guideline Iya, iya, gitu iya, kan, iya, ada iya, iya. guideline how to play this brand gitu, how to be Isal gitu. Oh kalau mau jadi Isal harus pakainya baju kebalik, harus apa itu kan. Enggak anjir, Oh udah udah enggak enggak itu. gitu Terus aing gitu pakai baju drizzle. gitu Eh, kan. eh. Hal-hal itu jadi kalau orang sih selalu selalu mengeducate bahwa Mhm. ini teh part of investment juga. Oh kebayang nggak bakso aci waktu gua rebrand teh udah 20 cabang itu 30 cabang gua Heeh. lupa, terus ganti logo. Mhm. Sok costnya berapa sih keluar untuk ganti plang 30 tempat Oh iya untuk mahal. ngerenov. Iya Iya mahal, 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 mahal. kan, kalau kalau misalnya ngomonginnya itu kan ngomonginnya visual ya gitu ya. Heeh. Kan kalau ngomonginnya Coca-Cola ya pasti setiap tahun ada cost yang dibuang untuk itu teh kan, dana marketing kan, Nya, 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 dana nya. marketing ini. Tapi kan pernah nggak sih Coca-Cola lari gitu menjadi sesuatu yang bukan Coca-Cola banget? Nah, nggak mungkin gitu. Apapun yang dia lakukan tuh, Ya oh dia ini mah Coca-Cola. Coca-Cola gitu. Nah itu brand gitu. Eh, Makanya nyentuhnya hati. feeling Eh. gitu. Berarti dengan pekerjaan Bane, berarti si Portomannya halus ya sebenarnya. Bisa Ya, bisa bisa dibilang bisa dibilang lah ya. ya bisa dibilang lah. Banyak Berarti yang lebih bagus. Terus, ya jelas atuh itu banyak banyak. uh, Rate harga mana berapa sih? ah nggak mau. Ah, Kenapa anjir? ya Kenapa? soalnya beda di Bandung beda, di Jakarta beda gitu. Ini gini aja Ah, lah, misalnya kalau ngomongin branding kan, orang juga sebenarnya ada kerjaan yang orang kerjain eh, semulai pandemi ya, mm, ngerjain sosmed gitu. mm, Yang ngomongin sosmed aja teh kan di Bandung dan di Jakarta teh, jauh pisan harganya gila, gila nih gitu. Jauh banget gitu. Jauh mm. banget gitu. Jadi ya kalau harga mah ya sekitar lah Oh gitu. sekitar, Sekitar sekitar. gitu. Cuman yang sudah dipastikan adalah ya how your brand works teh itu ditentukan dari branding gitu. Jadi sebenarnya kalau orang yang mulai branding dari awal, enak Mm, pisan. Restoran nih, misalnya orang mm, lagi ngerjain restoran. mm, Sampai SOP servisnya mm. teh bisa diturunin dari branding gitu. Oh iya, 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 Jadi iya, iya. orang ya ini sneak peek gitu ya, misalnya gue tuh di brand ini tuh ngomongin hal baik yang ada di budaya Sunda gitu. Mm, Apa? Dipanggil abang. Somea apa? Somea HDK Semah gitu. eh, Sebenarnya kan kalau ngomonginnya dunia servis internasional juga ada sudah mengaplikasikan Somea HDK Semah gitu. mm, Gimana caranya lu datang datang servisnya bagus, lu tanya mm, feedback customer mm, segala macam, tapi orang define dari awal pokoknya brand lu teh mm, harus harus gimana caranya semua kita kontrol, jangan sampai jadi sebet-betnya makanan lu, mm, sekesal-kesalnya orang, jangan mm. sampai keluar dari restoran teh meninggalkan kesan buruk gitu. Kumaha sih caranya bisa bisa seperti itu? Nanti kan si kafe konsultannya bilang, Iya, oh iya. berarti gua harus bikin briefing seminggu sekali. Kita harus selalu Mm, ingatkan gini, kita harus mm, kasih greeting, kita harus kasih kebiasaan gini gini gini. mm, Nah itu tuh kan jadi ada bahasan itu muncul gitu, mm. terdefinisi kan. Iya, 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 Kan iya. kalau enggak mah dia juga ngawang, oh ya udah gua mah menerapkan servisnya standar gua teh begini gitu. Mm, Tapi pas gua kasih pemantik itu si brand essence-nya, oh kan dia langsung mikir, oh berarti gue harus briefing begini, gue harus mencari kriterianya yang seperti mm. apa sih good looking gitu ya.
Nah, gimana tuh maksudnya dunia yang terkait dengan visual mah akan selalu butuh orang good looking gitu yang jadi frontman gitu. Itu teh kan hal-hal yang ditentukan sama orang apa namanya? Orang orang operasional gitu. Hmm. Menjawab kebutuhan Ya, gitu. ya, 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 Harus ya. selalu menjawab kebutuhan dah. Gimana ya gitu ya, bisa jadi maksudnya bisa jadi salah di industri tertentu, bisa jadi benar di industri tertentu. So, Oh iya, iya, benar, benar, mana benar, mau benar. nyalahin orang bank yang bilang teller harus good looking, mana mau nyerang siapa gitu. Tapi kalau di industri lain mungkin itu tidak esensial gitu. Seperti di industri Apa? ya tambal ban gitu kan Iya, yang nggak perlu good tidak looking ya. esensial gitu. Anjing, Udah 30 setengah menit sih. tuh Ini kan. ini memang nggak bisa ngobrol 12 menit ya. Ini agak-agak repot juga. Soalnya awalnya si konsepnya ngobrol 12 menit gitu aja. Ya gitu kan, hal itu tuh tidak esensial. Jadi kita ngomonginnya konteks gitu. Ah, Konteksnya lu ya. di mana? Ya kalau misalnya waktu itu Mm-mm. nih kalau karena kan ini lu di dunia kopi ya, Ya, ada yang ya, ya. sempat ramai, oh anjing parah nyari barista good looking. Ya Heeh. mungkin itu tidak tidak konteksnya kalau ngomonginnya di barista sebenarnya tidak butuh good looking, tapi mungkin konteks dari business ownernya membutuhkan orang yang menarik, Hmm. kan itu mah konteks ya Ya, gitu. ya, ya, Ya ya, ya. berarti kalau misalnya lu tidak diterima ya berarti lu bukan apa yang dia cari gitu. Ya Hmm. tapi mungkin yang menjadi konflik kan mungkin penyampaian. Ya, betul. Ya itu mah komunikasi gitu. Nya, 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 nya. Urusan HD goreng ku baso. Urusan gitu-gitu Gitu mah ya. kan yang kayak gitu-gitu. Mana itu tuh si branding tuh bisa sampai sejauh itu gitu. Jadi ya apa ya? Ya bukan berarti orang menyalahkan orang yang menjual jualan logo adalah jualan branding gitu ya. Itu mah kan Mm-mm. punya marketnya masing-masing ya tuh. Balik lagi gitu. Da orang rasa tingkat pemahaman suatu masyarakat atau suatu industri akan meningkat dengan challenge yang hadir terus-menerus meningkat gitu. Hmm. Zaman dulu mungkin si bakso Aci Akang tidak merasa butuh branding gitu. Mm-mm. Tapi ternyata setelah dia mau expand sampai 50 cabang, 100 cabang, Hmm. pengen nge-reach wider audience, kan Hmm. ngomonginnya nge-generate traffic Ya, gitu. ya, 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 ya. Generate trafficnya kumaha sih gitu. Hmm. Ya mungkin branding jadi esensial, jadi penting gitu. Atau lu punya orang 200 karyawan gitu, Mm-mm. masa harus ngikutin trades lu as a owner Oh iya. untuk menentukan kultur perusahaan lu gimana? Nah itu branding hadir gitu. Berarti nggak cuma warna, nggak cuma bentuk font gitu ya. Iya lah, itu mah kan citranya aja Ya, 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 gitu. ya, 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 Branding ya. kan hadir di situ gitu. Gimana sih caranya bedain Nike sama Adidas? Ya itu tuh urusannya branding, tapi cara menyampaikannya ya itu urusan orang marketing gitu. Hmm. Cara mengenerate-nya gimana sih? Ya tapi kan gampang Bob ngabedakin mana Adidas mana Nike tinggal we logona. Oh iya, tapi kan kalau kalau tapi kan orang pemilihannya nggak sekedar beda logo kan, tapi kan yang satu misalnya lebih sporty, yang Heeh, satu lebih bener. lifestyle gitu. Kalau ngomongin sneakerheads mungkin kan, wah aing mah nggak mau pakai Nike karena Mm-mm. kieu gitu. Aing mah makanya Ventela aja. Ya gitu kan. Murah. Atau misalnya ngomongin mobil gitu apa ya, ada yang Beamers banget itu udah nggak mau pakai Mercy, ah aing mah ada kieu segala macam segala macam. Ah, Tapi kan kalau ngomongin gitu brand teh bisa dibentuk fitur juga. Fitur teh mendefine brand gitu. Kenapa sih orang ngomongin misalnya gini, ngomongin orang kalau ngomongin Fiat atau Volvo ya, gue lupa deh. yang mana Eh, yang mana? yang nyaman tuh Fiat atau Volvo ya. Ya anggaplah Salah satunya salah nggak satunya gitu. Kan ada orang yang selalu ngomong ah ada kalau pengen ngomongin comfort mah si mobil ini mobil gitu. Eropa. Mobil Eropa, tapi kan dari semua mobil Eropa juga ada yang buat dipakai fun driving mah Audi misalnya Ya, ya. dipakai apa mah ini sorry ya kalau salah maksudnya Eh, si segmennya tuh bisa berbeda-beda gitu Hmm. itu teh kan branding gitu dari Hmm. kalau mereka mungkin dari tagline gitu Hmm. gitu oh Hmm. banyak lah gitu maksudnya si bahasannya teh banyak gitu intinya mah saat lu ngomongin branding ya apa yang lu mau citrakan apa yang lu mau sampaikan gitu si si sistemnya itu gitu lu bikin sistem untuk jadi kultur gitu kultur Hmm. jadi kebiasaan gitu Hmm. Ada nggak strategic jadi brandingan struktur maneh yang gitu. gagal gitu? Gagal mah ada lah. Tapi gua rasa kalau ngomongin gagal mah gimana ya? Mungkin Gagal dari sensitif. elu gitu kan? Oh, gagal dari gua. Heeh. Soalnya kan lu ngomongnya azan. Udah ngapa? Lanjut aja. Gagal dari gua apa ya? Maksudnya kan Coba. kalau misalnya lu bilang tadi branding mah
harus diterusin marketing gitu. Ya. Nah, ini secara sudah diterusin marketing, let's say marketing udah bagus, ternyata brandingnya nggak tepat gitu. Lu pernah nggak ketemu kasus kayak begitu? Ntar, ingat-ingat dulu ya. Kayaknya sih sementara mah, kayaknya belum sih. Belum. Belum sih kalau sampai yang brandingnya tidak tepat mah, tapi kan lebih ke eksekusinya gitu. Kalau yang ini suara azannya keras. Maaf, Pak. Jadi lebih ke eksekusinya, misalnya eksekusi itu gini. Misalnya lu mau define-nya sebagai A, tapi dijalaninnya B gitu ya, udah pasti kan tidak tepat. Hal-hal seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau ngomonginnya brandingnya salah, alhamdulillah sih selama ini mah kayaknya belum deh gitu. Alhamdulillahnya belum gitu ya. Jadi kenapa gue pakai katanya belum? Karena ya tidak menutup kemungkinan ada yang fail gitu. Ya. Even yang gede-gede juga ada kok yang fail gitu. Kalau mau ngomongin fail ya, sekelas, aduh gue lupa firma desainnya apa gitu. Ngeganti packaging Minute Maid. Sampai fail banget, sampai turun sales gitu. Itu tuh kan ada gitu. Oh, ada ya? Ada anjir. Jadi kayak pengennya mungkin dia tuh lebih modern gitu. Tapi ternyata orang teh sudah punya perspektif bahwa kalau gue beli si produk orange juice-nya teh packagingnya gini, warnanya begini. Pas orang berubah jadi putih, malah jadi perspektifnya mungkin jadi produk lain gitu atau jadi brand lain gitu. Ya. Terus kalau ngomongin branding nih ya, branding yang jalannya ke teknik marketing. Ini branding nge-bridging ke teknik marketing nih ya. Waktu itu teh apa ya? Pepsi sama Coca-Cola. Pepsi itu tahun berapa gitu ya di Amerika tuh ngeluarin Pepsi warna putih, warna bening. Karena waktu itu tuh tren healthy food, healthy lifestyle, healthy diet tuh lagi meningkat. Terus tiba-tiba Coca-Cola keluarin Coke Zero, yang warnanya sama, ya cuman buat ngebunuh itu doang. Dan Coca-Cola yang lebih laku karena si produknya masih tetap sama kali. Iya bener, Iya, gitu. Ya hal-hal seperti itulah. Maksudnya dia membangun perspektif bahwa ternyata jadi bening tuh sebenarnya nggak sehat-sehat juga kok gitu. Anjing bisa gitu ya? Ada itu bisa di search btw kawan-kawan. Gue lupa ya tepatnya. Cuman intinya sampai ke situ gitu. Tapi kan yang Coca-Cola lakukan tuh masih di koridornya Coca-Cola sebagai brand gitu. Kan dia nggak sampai tiba-tiba bikin jus merek Coca-Cola kan. Oh iya. Enggak dong gitu. Karena kan masih pasti kalau Coca-Cola bikinannya itu selalu yang relate sama happiness gitu. Itu juga bisa dicari kok brand essence Coca-Cola gitu. Pasti muncul kok di Google. Kalau nggak salah relate sama happiness, ada sih di laptop gua buat ngasih contoh biasanya ke klien. Gitu. Berarti nggak pernah ada yang gagal ya? Cuma kalau Mani pernah? Nggak sih, kalau ngomongin gagal mah mungkin bukan gagal, jadi salah gitu. Belum pernah. Belum kali ya? Belum sih kayaknya mah. Belum atau kliennya nggak ngaku? Iya bisa jadi sih. Maksudnya gue juga tidak menutup kemungkinan ya. Jadi mungkin kalau ada yang di obrolan ini kenal gue dan kerjaan gue merasa ini yang ini fail, ya nggak apa-apa gitu. Diobrolin aja gitu. Tapi cuma, kan Mane ini nggak, Mane naon ya, sepanjang Mane bekerja beginian, si produk yang paling lucu yang Mane pernah kerjain apa? Produk paling lucu? Lucu maksudnya anjing nih si produk nggak umum gitu. Waktu ngerjain sosmed sih pernah sih. Ngerjain cryptocurrency gue pernah. Sosmed, ngebikin sosmed cryptocurrency yang punya underlying-nya pengelolaan sampah plastik. Aneh kan itu, maksudnya ya itu juga aneh sih. Nah itu pernah, tapi itu kan ngomonginnya turunan branding ya. Tempat turunan branding gitu. Tapi kalau branding mah kayaknya, nah sebenarnya gini, kalau ngomongin gagal mah gue rasa gini, yang projectnya udah jalan setengah jalan, tapi terjadi gitu, ayo gitu, yang mau bikin kayak semacam super apps gitu pernah. Super apps berbasis koperasi desa gitu. Mana udah dibayar itu, tapi udah dibayar setengah, cuman paymentnya nggak beres gitu. Terus orangnya gue masih ada datanya di drive gitu. Tapi ya gimana gitu ya, mungkin kalau ngomongin gagal mah gitu kali ya. Ya. Itu apa ya?
Jadi balik lagi anjing ngobrolnya jauh ya? Iya jauh. Jauh ya sebagai dari intronya juga mau mau tes doang. Ternyata anjing ngobrolnya Ya banyak. tapi kalau ngomongin ngomongin apa ngomongin kerjaan mah ya Heeh. alhamdulillah, maksud orang kalau misalnya dirasa pekerjaannya kurang kan, tapi gini sih ya, bisa jadi orang atau tim orang speknya jago jadi dapat kerjaan terus bisa jadi Oh ya, ya kan. ya. Itu mah tapi kan kalau orang sih prinsipnya ya, eh, apa yang dilakukan harus beneficial both ways lah gitu Oh kasarnya mah nya. ya, harus bisa diaplikasikan gitu nya. Mun aya nu ribut yang lain mah ya pasti aya wae gitu, Nyalah pasti bener. aya wae gitu mungkin, itu juga ya, Mungkin main nyebelin. ya nggak masalah itu mah. Oh Itu iya itu mana mau nyebelin nih. ya maksudnya ada fase-fase aing menyebalkan terus, Heeh. ya maksudnya kemarin aja teh baru gitu ya, ini FYI gitunya oot gitu ngobrol sama satu strategic partner aing, anjing bahasanya geulah ya. Ya sama sama satu teman orang yang ngasih gawean gitu. Heeh. Terus dia tuh bilang, "Ya pernah kok aing sekali zong sama maneh cenah." Zongnya gimana? Ya kita lagi ngebahas tentang satu topik terus maneh mention satu orang, tapi menurut maneh tapi, yang orang tangkap teh maneh being objektif aja, being opik yang objektif gitu. Tapi Nah. being objektif nyebut orang kan bisa jadi orang nangkepnya beda Oh gitu. iya iya Nah, iya ya iya. kan hal-hal gitu mah Ya keceletot di situ. keceletot mah ya pastilah gitu. Mungkin ada yang suka sama orang, nggak suka sama orang, Mm. orang rasa ya dari kebodohan orang juga gitu. Jadi Hmm. mencoba berdamai aja sih itu mah. Jadi nggak apa-apa sih gitu. Toh ya maksudnya kalau ngomongin itu mah ya banyak lah, banyak hal gitu ya. Tapi ya harus ditekankan gitu ya, bisnis sekarang mah nggak satu komponen gitu. Jadi nggak bisa produk doang gitu ya. Iyalah nggak bisa produk doang. Tapi kalau ngomonginnya bisnis F&B mungkin Hmm. ya gitu, Hmm. produknya jadi kuat. Kenapa? Karena misalnya everything Hmm. dibantu sama branding, branding bisa menurunkan jadinya oh orang interior tahu ruang mainnya gimana, orang arsitek ruang Hmm. bermainnya gimana, orang marketing tahu how to talk-nya, how to Hmm. communicate-nya tuh tahu gitu dari branding. Hmm. Orangnya tertarik tuh datang, tapi produk lu bapuk mah dah anjir nggak akan balik lagi gitu. Tapi Hmm. kan ada hal lain gitu yang Ya dicari, ya ya misalnya ya ya. produknya sebenarnya sosok gitu. Hmm. Tapi kualitas berkomunikasinya di tempat itu teh baik gitu. Kan Hmm. itu juga bisa jadi hal yang Bisa bikin bikin orang repeat orang ya. Oh. gitu. Orang kadang kalau di dokumen yang orang kasih, orang tuh suka bikin komponen goals gitu. Jadi Wah. komponen goals misalnya secara branding harus gimana, Hmm. secara service harus gimana, secara produk harus Oh gimana. sedetail itu ya mana ngerjain kalau misalnya buat F&B. Yang terakhir sih sedetail itu. Oh. Sebelumnya nggak ke sana. Selalu upgrade sih. Da orang teh baru tahu branding harus ngisi form Hmm. teh baru kayaknya medio 2019 2020 lah, sebelum pandemi gitu. Jadi sebelum di project ke Hmm. satu kedua teh mungkin lebih ke beranggapannya oh ya menyampaikan apa yang keinginan orang, keinginan itu yang dijadikan sesuatu yang visual gitu. Jadi Hmm. ada hal yang mau dikomunikasiin, kita ubah komunikasinya jadi Jadi visual. visual gitu. Tapi pas Oh. dari situ ternyata wah anjir banyak ya studio-studio yang hebat itu kayak, di Bandung ada POT misalnya, di Hmm. Jakarta ada Thinking Room, ada Science Work, oh macam-macam. Ternyata mereka tuh bikin form, Hmm. ternyata mereka tuh bikin analisa gitu. Anjir Hmm. berarti ini mah ngerjain branding tuh bukan orang orang desainer doang ya ternyata gitu. Oh iya 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 Baru baru di nyanyi. situ gitu orang juga terbuka nyari buku lah gitu. Apa yang buku mana? Apa buku yang mana baca? Pertama mah namanya, buku tulisannya Alina Wheeler tentang apa ya judulnya? Pokoknya Alina Wheeler tentang, eh, brand identity lah. Hmm. Itu di situ ngebahasnya dalam karena Hmm. si Eta tuh ngebahasnya tuh kayak sampai nge-branding company gitu. Jadi ngomongin stakeholders harus Berperilaku harus harus ente. punya konsensus gitu. Ah. Segala macam sampai nge-amplify-nya gimana. Nah, dari Elina Wheeler tuh aduh lupa Martin siapa ya. Pokoknya ada brand judul bukunya Brand Gap, terus Hmm. lanjutnya brand brand Zep. Itu juga Brand Zep ya. itu juga gitu. Terus apalagi ya? Terus ada bukunya aduh siapa ya? Kalau yang lebih konseptual, orang suka baca bukunya si aduh yang bikin Mujit siapa ya namanya?
Muje, Muji. Muji. Eh, aduh lupa, astagfirullahaladzim lupa. Adalah pokoknya yang bikin brand Muji. Mhm. Dia juga kan sebenarnya berangkatnya dari desainer lah gitu. Hmm. Yang punya branding ada designing design namanya judulnya. Desain, Designing designing, design. design. Terus udah gitu ada ada lagi apa buku siapa gitu, designers art gitu. Hmm. Jadi sebagai sebagai seorang desainer artnya itu apa sih gitu. Terus Hmm. udah gitu kalau ngomongin yang lebih kontekstual mah misalnya yang lebih teknis, yang lebih teknis mah misalnya ngomongin grid system, itu mah kan Hmm. ngomongin desain ya, grid Hmm. system, raster system. Anjir, 45 Cing, menit. 45 menit sih ya. eh Jadi orang nggak aneh kalau misalnya Soleh-Soleh itu interviewnya Panjang. sejam 20. Ternyata emang obrolannya nggak pernah Banyak. beres. Terus udah gitu kalau yang mungkin nyambung ke orang ya, Eh. maksudnya kan ngomongin brand, ngomongin orang. Hmm. Jadi orang juga kan menggali diri orang gitu ya, Hmm. menggali manusia gitu. Hmm. Atau Atomic Habits tuh bagus. Terus udah gitu Hmm. ada buku apa ya tentang tentang aduh lupa judulnya apa ya. Cuman yang satu judulnya Fokus. Hmm. Gue lupa nulisnya siapa ya, tentang ngomongin mengarahkan fokus orang gitu. Hmm. Terus udah gitu ada lagi buku yang tentang eh, ngomongin masalah eh, apa ya, clock worker atau clockmaker gitu. Pokoknya tuh intinya di buku itu tuh Mhm. ada yang pembuat jam, ada yang Mhm. pengikut jam. Jadi kalau ngomonginnya pembuat jam mah ya lu bikin jam, ya lu yang menentukan si ritme, lu bisa Hmm. aplikasikan itu ke yang lain. Kalau pengikut jam mah ya kan mengikuti waktu aja gitu. Hmm. Hmm. Ngomongin itu gitu. Tapi itu mungkin lebih ke managing kali ya. Ya, 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 Tapi ya. ya banyak lah bukunya gitu, banyak pisan. Ada yang ngomongin tentang color system, ngomongin apa gitu. Kan ada tau yang penulis Jepang tuh yang sampai ngomongin emosi itu dibagi sampai jadi warna gitu. Jadi kayak Cing ya kenapa apa-apa. sih, ya maksudnya kayak kenapa sih makanan tuh ada yang cenderung warna-warnanya oranye, kuning, merah gitu. Yang kayak gitu-gitu. Tapi ini tuh sampai ngomonginnya tuh spesifik gitu. Acing. Hue-nya apa gitu. Tapi emang bukan bukan sesuatu yang aplikatif ya, tapi Ya, kan ya, ya, ya. itu teh lebih ke memperkuat Ya, aja ya, gitu. ya, ya. Beyondnya. Beyond makanya yang studio-studio luar tuh, luar negeri tuh anjir gila gitu. Maksudnya kalau ngomongin bukan branding house lagi ya, branding agensi gitu. Yang terkenal Ogilvy gitu. Kan itu udah ngomonginnya beyond, anjir beyond banget itu. Dia udah nggak ngomongin data data gathering itu udah pakai Nielsen, udah pakai WGSN gitu. Yang memang Jadi itu apa lagi? yang Istilah itu aja aing maksudnya Nielsen tuh yang buat data gather gitu. Jadi misalnya dia mau bikin F&B tertentu gitu ya kan, dia lihat gitu behaviornya orang Indonesia tuh suka nggak sih dengan produk ini. Itu tadi diambil samplingnya kan. Sebenarnya kalau ngomongin branding tuh ya makanya tied with business gitu. Bisnis lu mau apa, datanya ada, gimana cara menyampaikannya, gimana cara ngemasnya, pakai branding gitu kan. Gimana caranya semua tempat sama gitu kan, itu brand identity gitu kan. Gimana caranya semua semua Indomaret sama semua gitu kan, itu juga brand identity gitu kan. Punya sapaan brand identity gitu. KFC kenapa bisa sama semua brand identity. Terus kenapa kalau misalnya nyadar KFC sama Burger King di kota-kota besar dan di toko-toko yang utamanya sekarang ganti logo jadi jadul. Nah, itu ngomongin brand yang memang mengikuti zaman gitu. Jadi karena si tren, ada bacaan tren bahwa semua balik lagi ke vintage. Ya, ya, ya. Even KFC aja kan balik ke logo tahun 80, Burger King balik ke logo tahun 90 gitu. Sampai si menunya di tempat itu juga kan Ada balik lagi ke menu awal. ada yang berubah gitu. Tapi mungkin implementasinya nggak bisa semasif itu sih kalau di Indonesia gitu. Nggak kentara banget gitu. Mungkin ya itu mah balik lagi ke behavior gitu. Tapi eta biot gitu. Dan itu bukan bukan eh, gue menyadari tapi gue tidak bisa lakukan gitu. Makanya ya orang mah balik lagi nya orang ge mau nyokot nu edan badag tai gitu kan. Maksudnya ya kan pasti bukan sesuai capability gue Ya, gitu. ya, 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 ya. Kita turunin dikit ke Hesenya berat. kita ke kopi-kopian aja gitu, bener-bener gak napak tanah ini.
Tapi kan ya maksudnya mana juga suka dapat gitu kan dari Ramis, dari siapa Oh yang iya iya gitu-gitu kan, iya misalnya iya. Ya bahasan-bahasan gitu jelas yang jelas 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 jelas. kita tidak pernah aware dengan hal itu, tapi ternyata big player teh aware pisan parah gitu, mampus anjing. Ya sih si Ganama. Tapi gini deh pertanyaannya. Kita turun lah tensinya, jangan jangan dari apa kemana. Kita ke barista. Barista teh salah. Lahan brandingan barista yang terbaik di mana menurut Mana? Apa yang bisa di branding dari barista? Dari seseorang yang berprofesi barista lah. Dia harus apa gitu. Dia harus apa agar apa gitu. Ya kalau ngomongin branding mah mungkin Starbucks kali ya. Enggak, maksudnya si sebagai si jelemana gitu. Ya tergantung mana mau menyampaikan diri mana sebagai gimana. Kalau orang mah objektifnya gini, tempat dia bekerja menuntut dia untuk menjadi seperti apa. Kalau Starbucks kan menuntut menuntut baristanya untuk jadi yang komunikatif, Ah ya. harus good looking, harus accommodating gitu. Ya berarti brandingnya gimana ya? Berarti kan itu yang harus disampaikan. Kebayang nggak maksudnya? Ya kebayang. Gitu. Jadi ya kalau sebagai barista mah ya tergantung lu mau mencitrakan diri lu sebagai apa, itu juga Kalau sudah. misalnya bicara di luar masalah dia tempat masalah kerjanya dia gitu, maksudnya orang sebagai sebagai Isal yang berworst teh dan mungkin ya jelema-jelema lain gitu. Si saran maneh teh untuk agar supaya orang terlihat beda dari yang lain teh orang teh harus apa, maksudnya si orang di Ya sini teh si harus masyarakat banyak harus tahu unique selling lu apa gitu. Itu yang lu amplifikasi gitu. Jadi misalnya nih ya, kalau ngomongin orang meng-hire orang sebenarnya pernah ngerjain personal branding ya. Nggak pernah dipublish. Nggak pernah dipublish. Jadi DPR lagi. Nggak pernah dipublish tapi nggak pernah dipublish. Cuman sampai jadi DPR gitu ya. Masih dibayar berapa itu by the way? Ah ya ada lah. Tapi kan maksudnya kalau ngomongin orang gitu ya, kan kita harus tahu gitu. Misalnya maneh teh punya hobi apa, maneh teh jagonya ngapain segala macam ya mempoles aja gitu. Misalnya maneh pengen mencitrakannya maneh sebagai anak motornya, berarti kan nu kudu maneh tampilkan seminimalnya pakaian maneh gitu. Seminimal sebelum maneh ngobrol tentang wah aing teh motor banget gitu. Kegiatan maneh diekspos gitu. Oh iya. Mana mencitrakan diri ya banyak lah tuh dari pakaian gitu. Ya lu pengen dianggapnya sebagai apa? Barista yang manner banget gitu misalnya. Manner teh maksudnya yang wah rapih gitu. Ya dari pakaian itu cukup. Iya. Dari cara lu komunikasi gitu. Ya. Kan itu gitu kalau ngomongin branding di orang mah gitu. Nah, maksudnya lu kalau ngomonginnya gini aja pakai istilah gitu ya. Mana Isa adalah orang yang jujur dan pemberani gitu misalnya. Itu teh kan core value tuh. Ya. Core value lu. Tapi brand personality lu teh apa baju yang lu pakai gitu. Bisa nggak sih orang jujur tapi pakaiannya selengean? Harusnya sih bisa menurut orang. Bisa kan? Harusnya bisa. Orang jujur pakai baju punk juga bisa. Orang jujur pakai baju jas bisa. Tapi lebih match kan? Ya. Enggak juga. Iya, nah maksudnya kan itu ngomongin personality gitu. Maksudnya itu pancingannya gitu kan orang ngomong match enggak juga. Ya iya, emang itu gitu. Itu ngomongin personality itu gitu. Lu pakai baju gimana, lu setelannya gimana, itu personality lu gitu. Kan kebayang kalau itu ke orang, nah ini ke brand gitu. Lu pengen dilihat brand lu 80s banget gitu atau 70s banget ya pasti kan minimalnya pelang lu juga mesti misalnya zaman dulu pakai apa sih, pakai besi hollow di pinggir gitu, depannya spanduk kasih lampunya lampu neon gitu, kan itu teh mencitrakan gitu. Ya. Jadi ya tergantung gitu lu mau mencitrakan diri lu sebagai apa gitu. Jadi yang nggak bisa yang ngasih sarannya pengen jadi barista yang ini ya sekiranya lu tidak terlihat gue pengen kelihatan jadi barista yang rapi tapi pakaian lu nggak rapi ya nggak nyambung gitu. Tapi kan branding yang terbaik mah untuk orang gitu ya jadi diri lu sendiri gitu. Ini mah cuman kayak menjadikan si istilah-istilah sehari-hari itu jadi suatu istilah keilmuan gitu ya. Sebenarnya mah gitu. Sebenarnya mah jadi ya ngomongin branding mah bisa dibilang ya banyak orang gitu yang sudah melakukan itu gitu sebenarnya. Tapi kan step gitu. Kan sekarang mah everything about step gitu.
Kan karena kenapa ngomongnya everything about step, karena informasi cepat, orang skip step Oh gitu. iya benar. Ini udah 5 menit lagi menuju 1 jam aja. Ya, kagok 5 menit. Iya. Jadi kita jadi rencana masak nggak kira-kira? Jadi. Oh jadi. Ya closing statement deh. Apaan nih tapi closing statement nih? Ya, Ya closing statement sebagai ya sebenarnya mah ya balik lagi gitu ya. Kalau ngomongin apa ya? Aduh, aing teh lupa. Pokoknya mah pernah ada di postingannya Pak Subiakto, Subiakto juga mana ngikutin juga. ngikutin. Dia juga kan ngomonginnya udah beda ya gitu. Kalau ngomonginnya sekarang dia udah ngomonginnya acquisition ke acquisition teh naonnya bahasa Indonesianya? Mengakuisisi Bagus sih. supaya customer ini teh awareness gitu. Iya, iya, Makanya iya. sekarang mah ya paling gampang ya lu mau generate traffic, nanti apa yang mau bikin lu aware, orang itu pengen aware ke lu teh apa gitu. Ya, 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 ya. Ya semuanya pokoknya by building blocks gitu. Jadi jangan sampai apa ya, mengerjakan brand teh bukan sesuatu yang plek ketuplek jadi gitu kan. Orang lahir, misalnya Ya, bayi lahir tapi dari kecil dipakai bajunya Armani kan, minimal orang tuh tahu oh berarti gedenya bisa jadi gini. Tapi kan di tengah jalan dia ternyata salah lingkungan mah ya bisa benar. jadi berubah kan. Ya betul, Nah, betul. ngomongin salah lingkungan tuh ya how you treat the brand gitu, dengan segala hal yang berjalan gitu di proses bisnisnya gitu.